sahabat Sitanala, selamat pagi, selamat siang atau selamat sore nih. Kembali lagi bersama saya Sita di OBS Obrolan Bersama Sitanala. Nah, di episode kali ini menarik banget sih. Kita mau ngomongin yang ada di IGD. Pokoknya intinya, kenapa sih triase itu bikin urutan panggilan beda dari urutan datang? Pasti teman-teman di rumah penasaran banget kan. IGD tuh gimana sih? Jadi hari ini aku sudah bersama dengan Mr. Bon. Ya, kenalan dulu dong, Dok. Silakan. Ya, kenalkan, halo semuanya. Nama saya Dr. Sinatri, manggil gue Dr. Bon. Dr. Bon. Ya, kebenaran saya dipercaya untuk menjadi kepala IGD di RSUD Dr. Sitanala. Ya, pada sore deh. Siang hari ini kita coba diskusi atau ngobrol santai aja lah. Ya, ngobrol santai. Untuk apa sih IGD, apa sih triase, apa Ya. itu green zone. Mungkin Iya, benar-benar. dari sini kita bisa mempertajam dan menambah Pengetahuan ya buat pasien-pasien gitu kan, buat masyarakat. Kalau saya yakin sih banyak yang mengerti sih, cuma mungkin masyarakat juga banyak juga yang belum tahu apa itu triase, apa gitu. itu green zone. Green zone, heeh. Oke, kalau gitu langsung ke pertanyaan pertama nih. Berarti triase tuh sebenarnya apa, Dok? Yang ada di IGD tuh? Ya, triase itu sebenarnya sistem Sistem. triase. Jadi pada dasarnya sistem triase itu menjadi kondisi pasien, berdasarkan kondisi pasien menjadi 4 bagian besar. Oke, ada 4 ya. Yang pertama adalah gawat darurat. Itu yang pertama. Jadi merupakan suatu keadaan yang mengancam nyawa pada suatu kecacatan, itu gawat darurat. Ya. Yang memerlukan penanganan dengan cepat dan tepat. Makanya disebut gawat darurat itu adalah yang pertama. Ada warna-warnanya gitu ya, Dok? Ya, bukan ya. Triase itu ada warna-warnanya. Yang kedua adalah darurat tidak gawat. Oh, oke. Darurat tidak atau gawat. urgensi. Bahasa Inggris urgensi. Jadi merupakan keadaan yang tidak atau belum mengancam nyawa, tapi memerlukan tindakan secepat mungkin. Jadi darurat tapi tidak gawat atau urgensi. Ya, mencegah komplikasi tujuannya salah satunya. Yang ketiga adalah gawat tidak darurat. Gawat tidak darurat. Oke. Kalau tadi darurat tidak gawat ya. Gawat tidak darurat ya. Gawat tidak darurat itu merupakan keadaan yang dapat mengancam nyawa dan menimbulkan kecacatan tapi tidak memerlukan tindakan segera. Atau tindakan darurat gitu ya. Artinya ya pasien dalam kategori yang dapat dilayani di IGD di luar jam kerja. Ya, namun dapat dikirim untuk tindakan lanjut secara definitif dalam jam kerja atau kontrol lewat poli. Yang keempat, udah 3 tuh ya. Yang terakhir berarti? Yang keempat gawat tidak darurat. Tidak gawat tidak darurat. Berarti memang merupakan keadaan tidak mengancam nyawa, tidak memerlukan keadaan tindakan darurat dan gejalanya tidak ada tanda kritis. Jadi biasanya ringan, asimptomatik. Pasien kategori seperti ini dapat diarahkan merupakan pada pasien poliklinik saja. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau tidak darurat berarti yang terakhir ya. Yeah. Kalau green zone tadi dokter nyebutin ada selain triase ada green zone. Kalau green zone tuh apa tuh, Dok? Nah, kalau green zone itu sebenarnya suatu sistem juga ya, di mana ya pada prinsipnya ya area di ngomongnya gini, biar masyarakat ngerti itu bahwa green zone itu adalah area di IGD yang pasien dengan kondisi stabil, tidak mengancam nyawa dan dapat menunggu atau non emergency. Nah, jadi itu juga bahasanya adalah untuk pasien-pasien yang biasanya bisa dirawat lewat poliklinik juga. Mungkin yang keempat tadi tuh. Yang keempatnya berarti green zone ya. Berarti harusnya nggak dibawa ke IGD juga nggak apa-apa gitu dong, Dok? Nggak juga. Nggak juga. Kadang orang datang ke kita kan memang dengan punya keluhan. Ya, keluhan misalnya batuk, pilek, atau misalnya demam. Ya, itu datang ke IGD hal yang wajar. Cuma kan kadang-kadang mereka apakah perlu dirawat dan tidak non emergency dan keadaan stabil. Nah, itu disebut green zone dan itu biasanya adalah ada areanya di Sitanala, di RSUD Sitanala ini ada area namanya area daerah green zone tersebut. Ada area green zone ya. Kalau sahabat Sitanala ke rumah sakit kami tuh ada tulisannya tuh paling depan green zone gitu.
Nah, oke. Tadi menarik sebenarnya. Triase ada 4. Yang kedua dan ketiga tuh menarik. Berarti yang darurat tapi tidak gawat. Ada yang gawat tapi tidak darurat. Iya, Ya, itu itu yang itu gimana tuh bedainnya, Dok? beda. Jadi kalau yang pertama adalah darurat tidak gawat ya. Artinya Darurat tidak merupakan gawat. keadaan yang tidak keadaan yang tidak atau belum mengancam nyawa, tapi perlu penanganan. Gimana contohnya apa tuh, Dok? Kayak gimana? Ya misalnya contohnya adalah pasien dengan kecelakaan ya. Kecelakaan misalnya ya, jatuh, ada luka di kepala. Ya perlu dilakukan tindakan. Tidak mengancam nyawa, tapi perlu tindakan. Oke, Oh, oke. itu dengan pencucian luka, debridemen, penjahitan luka, dikasih obat antibiotik. Oh, itu gawat tapi tidak darurat itu Ya, ya. darurat tidak gawat. Darurat tidak gawat. Darurat tidak gawat. Ya, Oh, oke. Kalau gawat tapi tidak darurat tuh contohnya apa, Dok? Gimana, Dok? ya gawat tidak darurat ya keadaan yang dapat mengancam nyawa dan menimbulkan kecacatan tapi tidak melakukan tindakan darurat. Contohnya, Contohnya. Misalnya ini mengancam nyawa nih, apa ya? Contohnya, pasien jadi harus sadar, tapi nyeri hebat, misalnya kayak asam lambung, ya datang dengan namanya dia GERD gitu, ya kan sadar pasiennya baik, ya, tapi dia nyeri bagian lambung. Oh, itu Ya, gawat ya. itu gawat. Itu gawat tapi Ya, tidak darurat ya. Paling dikasih obat kan, nggak perlu tindakan yang namanya itu bagaimana, kurang lebih seperti itu. Oke. Sering gak sih, Dok, disalahpahamin gitu sama masyarakat tentang triase itu kayak dia ngerasa ini tuh darurat banget. Sering gak sih nemuin gitu di IGD? Pernah sering gini, kadang-kadang kan orang awam itu datang ke sini pasti pengen dapat penanganan lah pada prinsipnya kan. Nah kita sebagai seorang dokter tenaga medis memang kita yang memilah. Makanya kan ketika alur triase itu terjadi kan pasien datang ke triase yang ditangkap oleh perawat dan perawat atau tenaga medis di depan. Nah di situ kita bisa melihat menjadi dua dulu, emergency atau non emergency, itu dulu yang penting. Kalau emergency kita melihat ada 3 tingkatan, hijau, kuning, merah. Hijau, kuning, merah. Kalau non emergency bisa dilarikannya ke green zone tersebut, non emergency. Nah ketika memang misalnya pasien dengan asma atau yang saya bilang ya, yang tadi gawat tidak darurat tadi, yang ketiga ya, kalau tidak darurat tadi, atau yang tidak gawat tidak darurat itu pasien asma gitu. Pasien asma datang, oh ya dia perlu dirawat ya belum tentu, ya tapi dia gawat karena dia sesek, ya kan, perlu tindakan darurat ya dia perlu dilakukan namanya nebulisasi dan ya. harapannya adalah simptomatiknya berkurang dan membaik, dan itu bisa dirawat di jalan bisa. Nggak semua pasien asma harus dilakukan namanya perawatan ke rumah sakit atau dirawat inap kan tidak. Kurang lebih seperti itu. Cukup ditindak di IGD bisa gitu ya, Dok ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang memilah tuh dokternya yang ada ketika pasien itu datang, tenaga medis yang memilah. Nah itu dibagi tuh antara non emergency dan emergency. Kalau emergency ya bisa masuk ke kuning atau yang merah. Yang kuning dan merah itu harus dirawat. Oh. Oke. Bedanya apa? Yang merah itu mengancam nyawa, yang kuning tidak mengancam nyawa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Aku penasaran sama itu sih yang gawat darurat, yang paling atas banget nih, Dok ya. Itu biasanya karena apa, Dok? Terus kondisinya tuh gimana? Ya pasien yang dalam keadaan yang emergency, contohnya adalah stroke atau misalnya kecelakaan yang mengancam nyawa atau serangan jantung. Jelas itu makanya kalau di triase itu dikategorikan yang merah. Nah, karena apa, perlu tindakan cepat, perlu observasi ketat, perlu semuanya serba cepat untuk memberikan keputusan tindakan. Dan udah pasti yang merah itu dirawat kan, ya, dirawat. Nah itu penanganan. Jadi kasus-kasus seperti itulah yang akan masuk ke paling atas tadi, nomor 1 tersebut. Oke. Jadi gitu ya buat sahabat Sitala, jangan salah lagi nih. Ternyata ada yang darurat,
Adik darurat tapi tidak gawat, ada yang gawat. Iya. Kayak Sering gak sih jadi dok dapat komplain kayak gitu kan? jadi sebenarnya tuh gini, wajar kalau masyarakat itu memberikan suatu namanya apa ya, komplain itu wajar karena pada prinsipnya mereka ingin mendapat penanganan yang baik. Nah, tinggal kita bagaimana melayani mereka dengan baik. Nah, kami berusaha sebaik mungkin bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Dalam arti yang prima adalah ya pasien datang kita layani dengan baik semampu dan sebaik-baiknya bagaimana rumah sakit kami bisa melayaninya. Dan kami tetap berusaha setiap waktu, setiap saat bagaimana IGD ini tetap apa ya, kita sama-sama tahu bahwa IGD adalah suatu unit yang memang sangat fluktuatif ya. Jadi memang orang datang tuh nggak tahu kapan, nggak tahu waktu dia datang. Iya. Jadi memang kita harus siap kapanpun juga, namanya emergency kan. Tapi memang dengan kebijakan, dengan perkembangan sistem dan itu ada pasien-pasien yang datang ke IGD sebenarnya tidak emergency dan bisa dirawat dilakukan perawatan lewat poliklinik. Makanya dibuatlah sistem triase tersebut. Oke. Kalau dokter Bon sendiri berarti di lapangan sebagai apa nih? Maksudnya di IGD Ya, sebagai apa? kebetulan saya ditunjuk sebagai kepala IGD sama pimpinan rumah sakit ini. Jadi saya suruh ngebantuin bagaimana membangun sistem bagaimana biar pelayanan di IGD lebih baik. Walaupun pada prinsipnya kan IGD itu sangat kompleks karena memang multidisiplin. Dalam artian semua dokter spesialis, dokter umum, perawat bermain di IGD. Hampir semuanya bermain di IGD. Dan belum kita ngomong masalah penunjang, belum ngomongin masalah apa namanya administratif. Jadi kan semua pasien tuh pingin dapat pelayanan yang cepat. Iya. Pengen cepat, tapi kan kita juga melihat namanya keterbatasan tempat tidur, keterbatasan ruangan, keterbatasan tenaga kerja. Jadi memang kadang-kadang kita juga bisa melihat bahwa pasien itu numpuk di IGD bukan kita nggak bisa menangani dengan baik karena memang jumlah pasiennya sangat banyak. Nah, di situ kita bisa membuat namanya pertimbangan ke depannya bagaimana alur IGD makin lama makin baik. Ya, bagaimana kita bisa membuat namanya kemampuan di IGD cuma 3 jam. Nggak boleh lebih dari 3 jam. Wah. Setelah semuanya cepat selesai langsung masuk ke ruangan. Nah, itu adalah alur-alur yang setiap hari kita rapihkan. Jadi kalau lihat pasien-pasien kalau ngerasa lama ya memang kita tuh di IGD itu ya bukan berdasarkan urutan datang tapi seberapa darurat emergensi kondisi pasiennya. Jadi gitu sahabat Citana. Nah kalau dokter Bon sendiri kan berarti dokter spesialis bedah saraf ya. Heeh. Dok kalau misalnya tadi ngomongin berarti seringnya dokter tuh apa operasi kepala gitu? Ya, saya sebenarnya paling sering operasi kepala sama tulang punggung. Jadi ya dengan saya sering beberapa kali mendapatkan kasus-kasus namanya cedera kepala atau pasien dengan stroke hemorragik atau konsulan dari teman sejawat dengan tumor, pembuluh darah pecah atau misalnya kecelakaan yang menyebabkan kerusakan tulang punggung atau fraktur dari lumbal, torakal atau cervical. Jadi apapun yang bersifat emergensi yang berhubungan dengan namanya apa ya cranial and spine gitu ya. Pada prinsipnya kami sebagai tim bedah saraf siap mengerjakannya dengan baik sih di sini. Oke. Kalau ngomongin kepala nih dok, kalau kebanyakan tuh orang cedera kepala tuh karena apa sih? Dan ada pembedanya nggak sih cedera kepala apa ringan apa gitu? Ada. Jadi cedera kepala itu pada prinsipnya adalah bahwa penyebabnya karena trauma yang jelas. Karena trauma, mungkin karena jatuh gitu ya, terbentur dan sebagainya. kecelakaan Jadi, misalnya gitu ya. Di situ kita bisa menilai bahwa cedera kepala itu dibagi menjadi 3 tingkatan, cedera kepala ringan, sedang dan berat. Yang kita lihat dari tingkat kesadaran terutama atau GCS ya. Kalau kami dari tim bedah saraf itu pakai GCS untuk melihat tingkat kesadaran. Jadi memang Glasgow Coma Scale itu adalah suatu skala yang dibuat untuk trauma kepala. GCS. Glasgow Coma Scale. Itu cara ngeceknya gimana dok? Ya itu ada itu
kita Ada bisa alatnya enggak, kah itu atau? dari pemeriksaan kita sebagai seorang tim dokter. Jadi Oh gitu. kita lihat dari matanya, motoriknya, dan verbalnya. Jadi kalau Oke. kita ringan, sedang, berat, kalau ringan itu 14-15 kategorinya, sedangnya itu 9-13, yang berat 3-8. Itu adalah scaling yang kita buat untuk menilai dari tingkat kesadaran tersebut. Nah itu yang dan itu hampir dipakai hampir seluruh di dunia untuk menilai tingkat kesadaran pada pasien trauma, terutama ya pasien trauma ya. Oke. Oke. Oke, menarik sekali ya ngomongin triase yang ada di IGD ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena kalau ngomongin sakit kepala tuh banyak ya, kayak kalau cedera kepala sedang, ringan, atau berat tuh kan bisa jadi karena ya ada penyebabnya, pasti bisa jatuh, kecelakaan. Tapi kan ada juga kan dok, orang sering pusing, apakah itu berbahaya? Ya pusing sih saya Iya. anggap gini, pusing itu suatu namanya mekanisme apa ya? Tapi berbahaya nggak dok, pertanyaan itu? Kalau Ya, pusing terus berbahaya juga oh iya nggak? dong, gini. Berbahaya, oke. Jangan dijawab dulu dok. Nanti kita lanjut ke episode 2 ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Nanti di episode 2 kita akan ngomongin sakit kepala masih dengan Dokter Boy. Oke.